Oke, sudah bisa kita mulai ya. Di sini yang Ibu lihat cuman ada Rafael saja yang on cam, yang lain silakan kalau misal ada kendala ya kalian izinnya di kolom chat ya, supaya Ibu juga tahu. Ibu mau memastikan saja kalian di depan laptop atau tidak, menggunakan seragam atau enggak. Ayo silakan di on cam. Kita akan segera mulai. Belum ada yang on cam, kita nggak mulai-mulai, nanti selesainya jadi lama. Oke, sudah ada Karen. Yang lain? Oke, untuk hari ini materinya sudah ada di GC. Ibu akan bahas lagi, ya, kita akan ulang mengenai golongan darah dan juga penyakit menurun, ya. Sudah kelihatan belum share screen di depan? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan belum, Karen? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai hereditas manusia. Jadi masih tentang persilangan-persilangan seperti yang kemarin-kemarin. Bedanya di sini kita mau cari tahu cara penurunan golongan darah itu seperti apa. Jadi misalnya golongan darah orang tua kalian, misalnya Bapak golongan darah A, Ibu golongan darah B. Kira-kira anaknya bisa golongan darah O enggak? Kira-kira bisa seperti itu? Kalau bapaknya A, ibunya B, anaknya bisa bergolongan darah O? Nah, kita akan coba lihat ya. Kita coba buktikan nanti seperti apa golongan darah. Jadi ini biasanya bisa digunakan untuk memastikan. Ya, tapi kalian harus tahu dulu golongan darah dari orang tua kalian. Boleh tanya dulu, nanti kalian boleh mencoba menyilangkan untuk memastikan kira-kira aku nih anak bapak ibu bukan sih, tapi pasti ya. Nah, kita mau memastikan saja di sini. Oke, yang pertama, nah, sistem golongan darah ini yang biasanya digunakan ya, ada sistem ABO, yaitu golongan darah A, B, AB, dan golongan darah O. Nah, sistem penggolongan darah ini diatur oleh alel. Apa itu alel? Alel itu yang huruf kayak kemarin. Misalnya, kalau yang kemarin kan kita menghilangkan tumbuhan tuh ya. Kalau tumbuhan itu kan ada H besar, H kecil, misalnya seperti itu. M besar, M kecil, itu namanya alel, huruf seperti itu tuh. Genotipnya. Nah, di golongan darah itu juga ada alelnya. Ada alel IA, IB, dan IO. Ya, untuk alel IA dan IB itu bersifat dominan. Dominan artinya dia mendominasi, berarti menang, ya kan? Sedangkan alel IO itu bersifat resesif. Resesif apa? Masa udah lupa, resesif itu kalah atau dikalahkan ya. Nah, berdasarkan sifatnya ini, maka golongan darah manusia dibedakan jadi 4. Ada A, AB, dan juga O. Oke. Suara Ibu terdengar jelas? Di tempatnya Yohanes Adi putus-putus. Yang lain? Kedengeran jelas nggak suara Ibu? Jelas. Jelas. Oke. Lanjut ya. Nah, sistem ABO itu masih dibagi lagi. Ya, untuk mengetahui alelnya itu apakah dia homozigot atau heterozigot. Nah, homozigot itu kan berarti ya, homo itu berarti sama ya, berarti homozigot itu alelnya sama, IA, IA. Jadi untuk golongan darah A itu bisa IA, IA atau IA, IO. Ya, jadi ini digabung. Kalau heterozigot itu dia berarti beda hurufnya, ada IA dan IO. Nah, untuk golongan darah B itu juga alelnya bisa dibagi menjadi 2, homozigot IB, IB, kemudian untuk heterozigot itu IB, IO. Nah, kemudian kalau AB itu cuma ada 1.
Karena AB ini hurufnya beda, berarti dia nggak ada homozigot, adanya cuma hetero, hurufnya beda. Jadi nanti penulisan untuk golongan darah AB, alelnya adalah IA dan IB. Nah, untuk golongan darah O, ini tidak ada heterozigot ya, karena O itu cuma ada satu. Berarti dia hanya homozigot, hurufnya sama, IO dan IO. Nah, nanti ketika kita menyilangkan, yang perlu kalian ingat adalah ini. Kalau misal ayah bergolongan darah A, berarti genotipnya bisa kita pakai IA, IA, atau IA, IO. Ya. Kemudian kalau misalnya disilangkan dengan ibu yang bergolongan darah B, berarti dia bisa menggunakan IB, 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 IO. Nah, penggunaan ini dipakai salah satu. Biasanya di dalam soal itu sudah disebutkan. Misalnya, ibu bergolongan darah A heterozigot. Berarti kalau heterozigot menggunakan genotip yang mana? Ingat, heterozigot berarti beda hurufnya. Golongan darah A heterozigot menggunakan genotip sudah ada di dalam tabel ini, yang ada di depan. Oh, Bu. Yang IA, IO. Ya, yang IA, IO ini kan beda. Kalau misal ibu bergolongan darah B homozigot, berarti menggunakan yang IB, IB. Nah, kalau AB dan O itu biasanya tidak dikasih keterangan homozigot atau heterozigot, karena kalau AB itu pasti hetero, nggak ada homozigot karena hurufnya beda. Tapi kalau yang O itu juga pasti homozigot, nggak ada golongan darah O heterozigot. Gitu. Nah, kenapa harus ada homozigot dan heterozigot? Nah, ini nanti yang akan kita gunakan. Kenapa bapak ibunya itu golongan darahnya A, misalnya bapak golongan darah A, ibu golongan darahnya B, tapi anaknya bisa golongan darah O. Nah, berarti antara keduanya itu pasti ada yang heterozigot. Ya, dua-duanya bisa heterozigot. Nah, kita coba latihan di sini. Kita lihat contohnya dulu. Cara menyilangkannya sama seperti dulu, ya. Pasti urutannya itu yang pertama P dulu, baru G, baru F. P itu apa? Masih ingat? P kepanjangan dari Parental. Parental atau parental, yaitu orang tuanya. Misalnya di sini, bapaknya golongan darah A heterozigot, berarti dia IA, IO. Hetero ya, beda. Nah, menikah dengan ibu yang golongan darahnya A, heterozigot juga, IA, IO. Nah, ketika disilangkan, padahal dia golongan darah A dan juga A, nanti bisa nggak muncul golongan darah O? Nah, kita lihat di tabelnya di sini. Seperti biasa, kalau mau mencari gametnya, kita tinggal pisah aja. IA, IO dipisah. Jadi IA, IO dipisah ya. Kemudian IA, IO juga punya ibu dipisah. Nah, baru kita silangkan satu-satu dalam tabel. IA dan IA digabung jadi IA, IA. Berarti anaknya golongan darah A. A homozigot atau A heterozigot? Di sini. A heterozigot atau homozigot di sini IA itu hurufnya sama, berarti homozigot ya, golongan darahnya A homozigot. Kemudian IA dan IO digabung jadi golongan darah A. Kenapa nggak golongan darah O yang di sini? Kira-kira kenapa? Oke, nanti kalau misalnya putus-putus, ini Zoom-nya nanti akan Ibu share ya, linknya. Nanti kalian boleh tonton Ibu share linknya di GC untuk yang suaranya putus-putus ya. Nanti Ibu bagikan lagi rekaman Zoom-nya. Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, di sini kenapa IA-IO itu bergolongan darah A? Karena IA dan IB dia adalah dominan dan O itu adalah resesif. Jadi dominan akan mengalahkan yang resesif. Nah, berarti A ini nanti yang akan menang. Ya. Jadi ketika ada IA dan IO itu dia O-nya hilang, ditutupin oleh yang dominan. Jadi golongan darahnya yaitu yang A. Nah, kemudian kalau di sini ada lagi IA dan IO sama yaitu golongan darah A. Nah, di sini IO dan IO digabung, berarti dia golongan darah O. Jadi, keturunannya ada 4 kemungkinan anak dari bapaknya yang golongan darah A dan ibu yang golongan darah A.
anaknya itu 75% akan bergolongan darah A dan 25% akan bergolongan darah O. Jadi ketika kalian menemui, misalnya kok bapakku golongan darahnya A, ibu golongan darahnya juga A, tapi kok bisa aku bergolongan darah O, jangan-jangan bukan anaknya gitu ya. Tidak, tapi kita melihat dulu dari persilangan ini karena ada golongan darah itu ada yang hetero dan homo. Gitu. Jadi bisa muncul kemungkinan yang bergolongan darah O, yaitu 25%. Nah, kita coba melihat soal, terus kita silangkan bareng-bareng. Sini Bu tampilkan Word-nya dulu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk golongan darah? Sudah paham cara menyilangkannya? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau tidak ada, Ibu lanjut. Sudah terlihat di depan share screen-nya. Oke, sebentar. Nah, misalnya ini, ya. Ibu bacakan soalnya. Misalnya ketika kalian menemui soal seperti ini. Andi adalah anak dari pasangan suami istri yaitu Pak Tono dan Bu Tini. Orang tua Andi bertengkar setelah mengetahui jika Andi bergolongan darah O, sedangkan golongan darah Pak Tono A dan golongan darah Bu Tini B. Setelah mengetahui kondisi tersebut, keduanya berdebat mengenai anaknya yang bergolongan darah O. Nah, ini kan bapaknya A, ibunya B, tapi kok bisa anaknya jadi O ya? Pak Tono menyangka Andi bukan anak dari pernikahannya dengan Bu Tini, sehingga terjadi keributan karena adanya kesalahpahaman mengenai golongan darah yang dianggap tidak ada kesamaan dari ayah dan ibunya. Maka, Anda sebagai siswa yang sedang mempelajari materi pewarisan sifat, bagaimana penjelasan yang dapat Anda berikan kepada Pak Tono dan Bu Tini melalui skema penurunan golongan darah di bawah ini? Ya, kita coba menyilangkan. Bentar. Jadi, tadi ayahnya tadi bergolongan darah A ya, kemudian ibunya B. Nah, kira-kira kalau ada kemungkinan anak yang bergolongan darah O, berarti di sini golongan darah A itu dia genotipnya apa? Homozigot atau heterozigot? Kira-kira menggunakan genotip yang heterozigot atau yang homozigot kalau ada kemungkinan bisa mendapatkan anak yang bergolongan darah O. Ayo, kira-kira yang mana? Hetero ya, Bu? Hetero, pinter. Siapa tadi? Yaitu kita menggunakan IA, IO. Ya, bukan IA, IA. Tapi menggunakan IA, IO. Kemudian golongan darah B kita juga menggunakan IB, IO. Ya. Nah, kemudian di sini kita bagi dua ya caranya. Berarti yang IA, IO kita tulis di sini IA. Kemudian di sini IO. Nah, di sini buat ibunya dipisah. IB, di sini IO. Nah, baru kita silangkan di kotaknya ini. Coba Ibu mau minta bantuannya. Rico Marcelino, diisi kotaknya yang di sini. IA dan IB digabung jadi apa, Rico? Halo, Rico. Apa, Bu? IA dan IB digabung jadi? Ya, Bu. Di sini genotipnya apa? Tinggal IA dan IB digabung. Berarti di sini tulisannya genotipnya tinggal digabung. IA, IB, Bu. Pinter. IA, IB. Berarti golongan darahnya apa? Kalau ada IA dan IB. Yang dilihat AB. Pinter. Pinter. Oke, makasih Rico. Lanjut, kotak berikutnya. Nathan.
IBIO di sini genotipnya apa, Nathan? Tinggal digabung, Nathan. Di sini kan ada IB, IO. Nah, berarti di sini diisi dengan tinggal digabung IB dan Homo ya, Bu. apa? Homo ya, Bu. Homozigot. Hetero karena beda di sini B sama O, tinggal digabung. Hurufnya di sini ditulis apa genotipnya? IBIO, Bu. Iya, pinter, Nathan. IBIO. Berarti golongan darahnya apa ya, Nathan ya? Kalau ada B dan O. Ingat, B itu dominan, O itu resesif. Berarti O ini akan dikalahkan. Berarti golongan darahnya, kita lihat yang dominan. Yaitu golongan darah? B. B. Oke, udah dibantu Chelsea. Kemudian di sini dua lagi ya. Coba, Timothy. Kedengaran suara Ibu Timothy? Halo, Timothy ada? Oke, kalau nggak ada, Stephen. Suara Ibu kedengaran jelas tidak, Stephen? Kedengaran. Ya, coba bantu di sini, diisi. Di sini ada IO dan IA. Nah, yang ditulis yang dominan dulu, yang hurufnya depan. Yang dominan. Berarti kalau digabung jadi IA dan IO jadi apa? IO, iya. Yang IO kan resesif, jadi tidak boleh di belakang ya. Tidak boleh di depan ya. Jadi yang O ditaruh di IO, Bu. pinter. A, IO. Berarti golongan darahnya apa, Stephen? A. A, pinter. Oke, tinggal satu lagi. Coba. Yuyu. Gantian cewek, ada Yuyu? Ya, coba Yuyu di sini digabung. Ada IO dan IO, jadi digabung jadi genotipnya apa? Atau teman lain ada yang mau mencoba membantu? Yang sudah tahu jawabannya? IO jadi digabung? Golongan darah O. IO. Ya, IO digabung jadi golongan darahnya apa? O. Oke, sudah ketemu. Berarti di sini ada IAIB filialnya, berarti kan keturunannya ada 4 ya. Sini berarti ada keturunannya golongan darah AB, golongan darah yang B, kemudian golongan darah A, kemudian ada golongan darah O. Nah, jadi dari bapaknya yang golongan darah A, ya menikah dengan ibu yang golongan darahnya B, itu nanti kemungkinan anaknya itu ada yang bergolongan darah AB 25%, B 25%, A 25%, dan O 25%. Jadi beda-beda. Nah, kalau kita lihat di soal, berarti Andi ini anaknya Pak Tono dan Bu Tini bukan? Kalau sudah melihat persilangannya. Andi anaknya Pak Tono dan Bu Tini bukan? Iya ya, karena kan Andi ini bergolongan darah O dan bisa di sini juga ada kemungkinan 25%. Jadi ketika kalian menjelaskan ke Pak Tono dan Bu Tini, itu kalian dapat menjelaskan dengan persilangan seperti ini. Jadi Andi itu bisa kemungkinan menjadi anaknya Pak Tono dan Bu Tini karena ada golongan darah O gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan lagi. Mungkin kalau suaranya putus, masih putus-putus suaranya. Suara Ibu sudah terdengar. Boleh kasih jempolnya, coba Ibu mau cek. Suara Ibu terdengar jelas tidak? Oke, ya, terima kasih Rafael Elena. Oke, kalau gitu Ibu lanjutkan. Sekarang kita melihat kelainan atau penyakit yang bisa menurun dari orang tua. Nah, kira-kira apa saja penyakitnya?
Ya, pola pewarisan kelainan atau penyakit juga bisa diturunkan dari orang tua. Ya, di sini kelainan-kelainannya misalnya ada albino penyakitnya. Albino itu adalah penyakit yang sekujur tubuhnya semuanya putih. Pernah lihat ya, ada orang yang semuanya itu putih, dari mulai rambut, tubuhnya, semuanya itu putih. Nah, di sini kelainan albino ini dibawa oleh gen resesif. Jadi yang hurufnya kecil resesif kan. Jadi ketika misal disilangkan, misalnya ayahnya ini resesif, ibunya ini normal, nanti keturunannya bisa ada yang kemungkinan mengikuti albino juga. Tuh. Nah, kelainan yang diwariskan oleh secara resesif, ya, itu adalah kelainan yang disebabkan oleh gen resesif. Artinya penyakit itu muncul ketika ada genotip orang tua yang hurufnya kecil semua. Kalau albino ini biasanya disimbolkan dengan genotipnya A. Ya, jadi kalau misalnya hurufnya A kecil, dia akan menderita albino, dan ketika hurufnya A besar berarti kebalikannya, dia akan normal. Tuh. Nah, misalnya di sini ada persilangan. Ini contohnya, ayahnya ini dia A kecil, berarti ayahnya ini menderita penyakit albino. Kemudian ibunya ini dia normal, tapi karier. Di sini ditulis karier, itu apa karier? Karier itu dia tetap normal, kelihatan normal, dia tidak ada penyakit. Tapi ketika dia punya anak, dia bisa mewariskan penyakit tersebut ke anaknya. Biasanya criss-cross, kalau ibunya yang terkena, itu nanti anak laki-lakinya yang kena. Kemudian kalau bapaknya yang terkena penyakit, biasanya nanti anak perempuannya yang kena, jadi criss-cross. Ya, jadi karier nanti kalau misalnya ada di soal ada karier, itu adalah dia pembawa, tapi dia termasuk normal. Tidak terkena penyakit, cuman kalau punya anak bisa mewariskan. Nah, biasanya hurufnya adalah A besar, A kecil, atau heterozigot. Nah, ada juga penyakit namanya polidaktili. Poli kan banyak ya. Polidaktili itu penyakit apa? Pernah dengar? Polidaktili itu coba kalian hitung jarinya ini ada berapa di depan ini. Normalnya jari ada berapa? Ayo. 5 kan? Kalau di depan ini jarinya tambahan 1 kan? Nah, jadi penyakit polidaktili itu adalah penyakit ketika jarinya tidak normal, jadi bertambah 1, ada 6 di sini. Bisa di jari tangan atau di jari kaki. Ya, itu namanya polidaktili dan itu bisa diwariskan. Nah, untuk penyakit polidaktili itu adalah ketika dia genotipnya P besar, dia akan terkena penyakit polidaktili. Tapi kebalikannya, jika hurufnya kecil semua, berarti dia normal. Ya, karena ini termasuk gen dominan. Kalau albino itu termasuk gen resesif. Itu. Ya. Nah, sekarang penyakit yang terpaut kromosom seks, berarti dibawa oleh kromosom seks. Kromosom manusia masih ingat ya, dapat 46, kalau wanita XX dan kalau laki-laki XY. Nah, pernah dengar penyakit hemofilia? Hemofilia itu penyakit yang susah membeku darahnya. Jadi ketika tangan terluka gitu, darahnya susah membeku. Nah, hemofilia ini ternyata bisa diturunkan ke keturunannya. Ya, misalnya seperti ini. Di sini ada persilangan tentang hemofilia. Jadi kalau untuk penyakit hemofilia dan buta warna itu kan penyakit yang terbawa oleh kromosom kelamin. Jadi nanti genotipnya itu menggunakan XX dan XY. Misalnya, dikasih contoh di sini. Nah, genotip untuk hemofilia, ketika wanita normal itu hurufnya di sini kan hemofilia, huruf depannya yang dipakai H besar misalnya. Kalau misalnya dia hanya besar semua, berarti dia normal. Ya, di sini sudah ada keterangan XX, berarti dia wanita normal. Nah, kalau misalnya hurufnya kecil semua, hanya kecil semua, berarti dia terkena penyakit hemofilia. Karena di sini XX, berarti dia wanita. Kemudian di sini ada H besar, H kecil, hurufnya beda. Nah, ini yang disebut dengan karier.
ya, berarti dia wanita normal, hitungannya normal, tidak terkena penyakit hemofilia, tapi ketika dia punya anak, dia akan bisa menurunkan penyakit hemofilia tersebut ke keturunannya atau ke anaknya. Kemudian XY itu laki-laki. Nah, karena di sini hanya besar, berarti dia normal. Ya, di sini kan penyakit terpaut kromosom X. Jadi Y-nya ini nggak ada embel-embelnya, nggak dikasih H besar atau H kecil. Karena hanya terpaut kromosom X. Jadi yang dikasih embel-embel itu cuman yang X-nya saja. Nah, di sini H kecil, berarti dia hemofilia dan laki-laki ya karena XY. Itu. Kemudian ini misalnya ada kasus di sini. Seorang wanita karir hemofilia ya berarti dia normal tapi dia pembawa bersuamikan laki-laki yang normal. Tentukan persentase anak-anak yang mungkin akan lahir. Nah, berarti kita tulis lagi di sini P. Untuk ibu itu kan wanita, berarti kita tulis X. Nah, di sini kan dia wanita yang normal karir. Karier ya. Nah, kita lihat di sini kalau wanita karir berarti dia H besar, H kecil. Berarti X, H besar, X, H kecil. Menikah dengan ayahnya yang normal. Normal itu berarti dia H besar ya. Di sini pria normal itu H besar, X, Y, H besar. Nah, gametnya itu tinggal kita pisah sama seperti tadi. X H besar dipisah dengan X H kecil. Kemudian di sini juga dipisah, X H besar, Y. Nah, baru kita cari keturunannya. Di sini X H besar disilangkan dengan X H besar, boleh menggunakan tabel. Ini digabung. Kemudian, karena di sini XX, berarti dia wanita. Hurufnya besar semua hanya, berarti dia normal. Kemudian ini X H besar Y. X H besar Y berarti dia laki-laki, karena XY. Karena hurufnya hanya besar, berarti dia normal. Nah, kemudian X, H kecil, X, H besar. Huruf yang besar itu yang di depan. Berarti X, H besar, X, H kecil. XX berarti dia wanita. Nah, karena hurufnya heterozigot atau besar kecil, berarti dia karier. Terakhir, berarti tinggal X, H kecil, Y. Nah, ingat, H kecil itu dia sudah terkena penyakit hemofilia. Berarti laki-lakinya akan hemofilia. Jadi, seperti yang Ibu sebutkan tadi, kalau ini tuh criss-cross, ya. Ibu yang terkena, nanti anak laki-lakinya akan terkena hemofilia. Itu untuk contohnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan lagi. Terakhir, ini adalah penyakit buta warna. Jadi ketika orang tua kita ada yang menderita buta warna, itu kemungkinan anaknya akan juga dapat diwariskan penyakit buta warna. Nah, untuk penyakit buta warna ini sama seperti tadi, ya, pakai XY, cuman di sini hurufnya adalah menggunakan C. Bisa C besar dan C kecil. Sama seperti hemofilia, ketika hurufnya besar itu normal, ketika C-nya kecil itu bersifat buta warna atau penyakit ya. Nah, contohnya seperti ini. Seorang laki-laki penderita buta warna, C atau CB boleh beristrikan wanita normal, tetapi pembawa sifat buta warna. Tentukan persentase anak-anak yang mungkin lahir. Nah, caranya sama. Menggunakan P dulu, X, boleh menggunakan CB atau C besar, C kecil. Nah, mungkin akan lebih paham ketika Ibu kasih satu contoh soal. Ya, seperti tadi, misalnya ada sebuah kasus di sini, Ibu bacakan. Pada suatu ketika, Rudi akan mendaftar kuliah di pendidikan biologi salah satu universitas di Yogyakarta. Untuk memenuhi persyaratan pendaftaran, Rudi meminta surat keterangan tidak buta warna di puskesmas terdekat. Ketika diperiksa menggunakan buku isi hara, sebentar loading. Ya, tes buta warna itu menggunakan buku isi hara untuk tes buta warna di puskesmas terdekat. Hasilnya menyatakan bahwa Rudi menderita buta warna.
karena sulit membedakan warna kuning dan hijau yang terlihat merah. Ketika ditelusuri, ternyata Ibu Siska sebagai Ibu Rudi mengalami buta warna. Melihat kondisi tersebut, bagaimana skema persilangan yang terjadi pada Bu Siska yang dapat menurunkan buta warna kepada Rudi. Nah, jadi sama di sini parentalnya kita tulis, berarti tadi Bu Siska kan yang terkena buta warna ya, berarti Bu Siska kan wanita, berarti ditulis X dan X. Kita kasih keterangan C, ya berarti dia C kecil, X, C kecil, ya karena menderita buta warna. Kemudian untuk ayahnya berarti normal karena tidak dikasih tahu X dan Y. Nah baru kita pisahkan di sini, berarti ini kan X, C kecil, X kecil, kemudian di sini ada X dan Y untuk ayahnya. Tinggal digabung di sini. Coba Ibu minta bantuannya. Patrick Daniel. Ada Patrick Daniel? Kedengeran suara Ibu? Atau putus-putus? Kalau nggak ada, coba boleh bantu Chelsea. Di sini, berarti kalau digabung, hurufnya jadi apa, Chelsea? X C kecil sama X besar. Oke, betul. X C kecil dan X C besar. Berarti dia wanita. Karena C kecilnya cuma 1, berarti dia wanita normal. Cuman karena ada C kecil, berarti dia karier, ya pembawa. Kemudian satunya lagi, Sally, coba di sini. Ada Sally? Ada, Bu. Ya, coba di sini digabung. Jadinya apa? X, C kecil, X. XCX. X, C, ya di X, kecil, X. Karena di sini ada C-nya kecil, berarti dia juga sama, wanita normal, tapi dia karier. Kalau punya anak, anaknya ini kalau punya anak, nanti anaknya akan terkena buta warna. Kemudian di sini satu lagi, Elena. Tinggal 6 menit lagi ya. Elena, ayo. X kecil sama Y besar. Oke, X kecil sama Y besar. Berarti ini laki-laki atau perempuan, Elena? Pria normal carrier. Nah, karena di sini ada C kecil itu kan berarti dia penyakit ya, buta warna. Jadi laki-lakinya nanti akan buta warna. Tuh. Nah, kemudian yang sini juga sama ya, berarti X, C kecil. Pokoknya kalau hurufnya kecil itu dia terkena penyakit. Tuh. Kalau laki-laki tidak ada pembawa ya, karena X-nya kan cuma ada 1. Kalau perempuan X-nya ada 2. Jadi di 4 anak ini nanti wanitanya akan normal karir dan 2 anak laki-lakinya akan buta warna. Jadi Rudi ini diwariskan dari ibunya, yaitu Ibu Siska yang mengalami buta warna. Kan kalau ibunya yang terkena, anak laki-lakinya nanti yang juga akan kena criss cross gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Kalau sudah paham boleh kasih jempolnya. Di sini paham atau enggak? Biar Oke, sudah Pak Laura paham, Elena paham. Oke, Karen juga sudah paham. Oke, tinggal 5 menit Ibu akan menjelaskan tentang tugas portofolio ya. Nanti akan Ibu share di GC, sudah dapat ya jadwalnya dari wali kelas. Nah, untuk biologi itu tidak susah, kalian hanya membuat mind mapping ya. Mind mappingnya mengenai materi selanjutnya, yaitu materi tentang mutasi. Dan modulnya juga sudah akan Ibu siapkan, nanti Ibu kirim, jadi kalian nanti akan Ibu batasi untuk membuat mind mappingnya, jadi tidak akan terlalu banyak ya, supaya lebih mudah juga. Masih loading, sebentar, ditunggu. Ya, nanti Ibu akan share di GC ini untuk modulnya. Jadi di sini isinya materi. Tinggal kalian baca dan kalian tulis di kertas HVS boleh, di kertas di buku tulis juga boleh. Nanti tinggal di foto mind mappingnya. Sudah terlihat belum? Ini ya. Nah, nanti Ibu minta kalian untuk
membuat mind mapping, sudah sering ya membuat mind mappingnya, dari halaman 19 sampai 24. Ya. Nah, nanti cara membuat mind mappingnya tidak perlu banyak-banyak, sudah Ibu batasi, karena kan ini materinya banyak, jadi tidak perlu banyak-banyak. Di sini ada halaman 19, nanti misalnya kalian tulis di sini judulnya penyebab mutasi. Nah, kalian ambil bagian-bagian yang penting, jangan semua ditulis. Kalau kalian tulis semua berarti seperti merangkum atau meringkas, bukan mind mapping. Kalau mind mapping berarti secara garis besarnya aja. Kalian boleh kasih keterangan sedikit juga boleh, keterangan singkat-singkat saja, misalnya judulnya penyebab mutasi, terus subjudul lagi perubahan struktur kromosom. Itu dibagi lagi, ditarik garis lagi delesi kromosom, kemudian ada delesi interkalar, kemudian ada delesi cincin, nah kayak gitu yang kalian bikin mind mappingnya. Jadi tidak perlu terlalu panjang, kasih penjelasan singkat juga boleh, atau mau diberi gambar juga boleh, yang penting semenarik mungkin. Ya, yang diambil adalah yang garis besar yang penting-penting saja. Cuman sampai sini. Ini, sampai sini. Untuk tugas portofolionya, ada yang mau ditanyakan? Nanti akan Ibu share juga di GC dan diperhatikan untuk deadline pengumpulannya. Sudah paham? Tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, sudah absen semua belum? Yang baru join tadi. Berarti Ibu anggap sudah paham ya. Oke, silahkan diisi dulu yang terlambat. Karena waktunya tinggal 1 menit lagi, Ibu cukupkan sampai di sini. Silahkan kalau belum kepikiran ada yang ditanyakan, nanti boleh chat. Gitu. Ya, silahkan dilanjutkan pembelajaran yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silahkan boleh leave. Jangan lupa diisi dulu absennya, yang tadi terakhir. Nanti akan Ibu share juga link untuk rekaman Zoom yang tadi suaranya putus-putus mungkin ya, nggak kedengeran.